أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاء رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pagi hari ini, setelah kita melaksanakan salat subuh secara berjamaah, kita belajar bersama. Semoga apa yang kita dapatkan bisa lebih maksimal, karena Nabi SAW mendoakan untuk umatnya, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkailah kegiatan umatku di waktu paginya. Dan biasanya di daerah Bogor, kalau jam sekian adalah berlomba-lomba menuju Jakarta. Tapi Anda duduk di masjid. Nggak ngantor, Pak? Ngantor? Cuti? Masya Allah. Nanti saya dikasih kode ya. Kalau sekiranya Anda harus bubar, karena khawatir nanti kena macet, kajian kita selesai sampai di situ. Nggak masalah? Oh jangan. Baik. Ada sekali waktu, kadang memang kita perlu mengatur sehingga bagian yang kita butuhkan berupa ilmu agama kita kasih porsi yang lebih. Sebab rata-rata dalam masalah beragama kita berikan waktu yang sisa. Pulang kantor, jam 8 malam, kemudian mandi, habis itu makan, ya. Setelah itu baru megang mushaf. Baru dapat 1 ayat, 2 ayat, merem orangnya. Karena dia dalam kondisi lelah. Tapi waktu yang produktif, waktu yang mungkin kita lagi seger-segernya, biasanya kita manfaatkan untuk apa, Pak? Untuk kegiatan dunia. Kerja, nyari dunia, dan seterusnya. Termasuk juga banyak di antara kita yang baru mendekat kepada agama itu ketika usianya sudah 60-an ke atas. Rambut sudah putih, kemudian badan sudah mulai lemah, baru kemudian bertahap satu demi satu mendekat ke agama. Akhirnya ketika ada ustadz yang menyampaikan materi yang sedikit berat, komentar dia, Pak Ustadz jangan berat-berat Pak Ustadz, sudah tua saya. Sudah tahu Pak kalau Bapak sudah tua. Cuman apakah uzur usia itu bisa dijadikan sebagai alasan untuk kemudian menolak materi yang mungkin menurut Anda terlalu berat? Ini kalau ustadznya boleh protes, terus Bapak dulu waktu muda kemana saja? Kenapa baru kemudian mendekat ke ilmu agama ketika sudah rambut sudah beruban, kita sudah mulai usia senior? Sampai usia itu kita jadikan sebagai alasan untuk menolak materi yang mungkin terlalu berat. Maka kita berikan yang terbaik untuk agama kita, sehingga kalau Anda punya waktu terbaik untuk bisa belajar, tolong gunakan waktu itu. Kita sudah kehilangan waktu premium, waktu produktif, sehingga di sisa waktu, sisa usia jangan sampai kita kehilangan. Baik. Bagian dari wakaf untuk pribadi kita adalah wakaf waktu. Sehingga sedekahi diri Anda dengan waktu terbaik itu untuk kegiatan salat, ibadah, maupun kegiatan belajar.
Dan kita berjuang untuk demikian, sebab kita tahu umur ini terbatas. Sementara pasca kematian, kata Nabi SAW, semua amal hamba itu terputus. Illa min thalath, kecuali 3 amal. Sebutkan. Coba angkat tangan dulu. Nah, fadhal. Shadaqatun jariyah. Amal ilmu yang bermanfaat. Aw waladun saleh yad'ulah, atau anak saleh yang mendoakannya. Keberadaan anak saleh itu tidak hanya doa saja yang bermanfaat bagi orang tuanya, termasuk juga kebaikan yang lain. Maka amal saleh itu bagian dari usaha orang tuanya. Sehingga Nabi SAW mengatakan wal waladu min kasbihi. Anak itu bagian dari usaha orang tuanya. Baik. Sekarang kita akan bahas salah satu di antara bentuk amal saleh yang disebut oleh Nabi SAW sebagai amal yang pahalanya nggak pernah putus, yaitu shadaqatun jariyah. Shadaqatun jariyah disebut sebagai jariyah karena dia selalu mengalir. Apa yang mengalir? Pahalanya. Meskipun pelakunya sudah meninggal dunia, tapi pahalanya nggak pernah putus. Dia bisa dapetin pahala itu walaupun dia sudah tidak bisa lagi beramal. Dan itulah umur yang kedua bagi seorang muslim. Amal ketika dia terus mengalir pahalanya, nggak bercampur dengan dosa. Kita ketika beramal dalam posisi kita masih hidup, amal kita bercampur dengan dosa nggak, Pak? Sangat mungkin. Lagi sholat, muncul riya. Lagi sholat, mungkin ada bagian sholat kita yang nggak benar. Lagi sholat, tapi kemudian niatnya rusak. Sehingga ketika dia sedang beramal, pada waktu dia hidup, mungkin bercampur dengan kotoran. Dengan maksiat dan dosa. Tapi ketika orangnya sudah mati, namun amalnya terus mengalirkan pahala. Yang mati ini melakukan dosa nggak, Pak? Tidak, dia di kuburan, dia di alam kubur. Sehingga amal yang mengalirkan pahala ketika orang yang sudah mati, ini bersih dari maksiat. Makanya perjuangan kita untuk bisa mendapatkan amal pasca kematian, ini harus kita prioritaskan. Sebab bagian inilah yang nanti akan menghasilkan pahala yang tidak bercampur maksiat. Yang itu mungkin tidak bisa kita lakukan ketika kita hidup dan kita beramal soleh. Barangkali selesai keluar dari masjid, ada banyak aurat yang tercecer di mana-mana. Selesai kita melakukan ibadah, kita iringi dengan perbuatan maksiat. Maka Nabi SAW mengasih penekanan tentang berbagai macam amal yang pahalanya bisa didapatkan oleh hamba pasca kematiannya. Salah satunya sedekah jariyah. Lalu apa makna sedekah jariyah? Saya bacakan keterangan An-Nawawi rahimahullah. Dalam syarah Sahih Muslim, An-Nawawi mengatakan, wa kadzalika as-sadaqatul jariyatu wa hiyal waqfu. Di antara amal yang pahalanya terus mengalir adalah sedekah jariyah, dan makna sedekah jariyah adalah wakaf. Sehingga arti dari sedekah jariyah yang disebutkan dalam hadis riwayat Muslim tadi adalah wakaf. Keterangan yang lain disampaikan oleh Asy-Syarbini. Beliau mengatakan, as-sadaqatul jariyatu mahmulatun 'indal ulama'i 'alal waqfi. Kama qalahu ar-Rafi'i. Sedekah jariyah dipahami oleh para ulama sebagai wakaf. Sebagaimana keterangan Imam Ar-Rafi'i. Ar-Rafi'i, ulama mazhab Syafi'iyah. Ada 2 ulama mazhab Syafi'iyah yang sering digelari dengan syaikhan dalam mazhab Syafi'iyah. 2 syekh, 2 guru besar dalam mazhab Syafi'iyah. Yang pertama An-Nawawi, yang kedua Ar-Rafi'i. Fa inna ghairahu minas sadaqati laysat jariyatan, karena sedekah-sedekah yang lain itu tidak jariyah, pahalanya tidak terus mengalir. Maka dari sini kita bisa lihat keterangan dari Al-Khatib Asy-Syarbini bahwa sedekah itu ada yang jariyah, ada yang tidak jariyah.
Sehingga kalau di kotak infak masjid ditulisi sedekah jariyah, itu berarti takmir akan menggunakan dana yang terkumpul di sini, dia jamin digunakan untuk wakaf. Kalau selain wakaf, tidak jariyah. Nabi SAW juga menyebutkan amal yang lain yang bisa mengalirkan pahala meskipun pelakunya sudah meninggal. Rasulullah SAW bersabda, Inna mimma yalhaqul mu'mina min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi. Di antara amal dan kebaikan seorang mukmin yang bisa dia dapatkan pahalanya pasca kematiannya, beliau sebutkan ada 10. Ilman 'allamahu wa nasyarah. Ilmu yang dia sebarkan di tengah masyarakat. Kalau kita bukan ulama dan kita bukan ustadz, apa yang bisa kita lakukan? Anda share itu ilmu yang bermanfaat. Makanya sekarang zaman digital, ada kemudahan bagi Bapak Ibu untuk terlibat sebagai penyambung lidah para ulama. Mungkin kita nggak punya materi, tapi barangkali kita punya file kajian atau ada rekaman yang bagus. Ada sebarkan ke tempat yang lain. Barangkali ada 1-2 orang yang turut nonton, walhamdulillah. Semoga dengan ini bagian dari usaha kita dalam menyebarkan ilmu. Dan kasih keterangan Pak, kajian yang bagus bagi jamaah yang ingin tahu tentang masalah A, masalah B. Sehingga mereka punya muqaddimah sebelum dia klik video itu. Yang kedua, wa waladan salihan tarakahu. Anak saleh yang dia tinggalkan. Yang ketiga, wa mushafan warrathahu. Mushaf yang dia wakafkan. Yang keempat, au masjidan banahu. Masjid yang dia bangun. Yang kelima, au baitan libnis sabili banahu. Atau rumah yang dia bangun untuk tempat singgah ibnu sabil. Rumah singgah bagi musafir. Kalau di zaman sekarang kayaknya jarang ya. Ada rest area, tapi itu nggak boleh untuk nginep. Hanya untuk istirahat sementara. Mungkin bisa juga masuk dalam kategori tempat singgah ibnu sabil. Au nahran ajrahu. Atau selokan yang dia alirkan. Dia bikin selokan sehingga daerah di sana yang mungkin nggak kena air, dia bisa dapat air. Au sadaqatan akhrajaha min malihi fi sihatihi wa hayatihi yalhaquhu min ba'di mautihi. Atau sedekah yang dia keluarkan dari hartanya ketika dia masih sehat dan masih hidup, yalhaquhu min ba'di mautihi, yang bisa mengalirkan pahala setelah kematiannya. Kemudian berikutnya, au syajaran gharasahu, atau pohon yang dia tanam. Sehingga sampai pohon saja dia bisa mengalirkan pahala pasca kematiannya. Nah, di sini hadis yang saya bawakan terputus. Maka lanjutannya ini nggak ada di sini, Pak. Jadi cuma tersebutkan ada berapa? 8. Nah, mungkin nanti pelengkapnya bisa Anda cari ya. Sehingga kalau kita lihat di sini Rasulullah SAW menyebutkan ada banyak jalur di mana seorang hamba bisa mendapatkan amal yang pahalanya terus mengalir. Yang intinya kalau bisa Anda lihat, semuanya adalah amal yang punya nilai ketahanan. Semuanya adalah amal yang memiliki nilai ketahanan. Nilai ketahanan artinya apa? Saat dia dimanfaatkan, nggak habis pakai. Dan itulah makna dari wakaf. Maka wakaf itu jalurnya banyak. Nabi SAW menyebutkan nggak hanya bangunan masjid, tidak hanya identik dengan lembaga pendidikan, termasuk juga pohon itu bisa diwakafkan. Pak, di masjid ada halamannya nggak Pak? Ada. Halamannya luas nggak? Luas. Panas, panas. Baik Pak, saya wakaf pohon jati.
Makin panas, Mas. Pohon jati kan rontok itu daunnya. Anda bisa misalnya wakaf pohon yang bisa dipakai untuk berteduh. Bisa nggak, Pak? Bisa. Sehingga orang bisa saja wakaf berupa pohon. Yang penting dia dimanfaatkan oleh masyarakat. Pohon berbuah, atau pohon yang dimanfaatkan untuk berteduh, dan seterusnya. Makanya karena dulu pohon di zaman atau di Jazirah Arab itu jarang, sampai Nabi SAW melarang menebang pohon bidara. Karena pohon bidara itu kalau besar, dia rimbun. Buahnya ada manfaatnya, dan bawahnya bisa dipakai untuk berteduh. Tapi kalau di Indonesia ada pohon yang mungkin punya daya rimbun yang lebih bagus, atau kemudian buahnya lebih bagus, silahkan itu dimanfaatkan untuk wakaf. Nah, dari sinilah para ulama memberikan definisi wakaf. Al-waqfu huwa tahbisul asli wa tasbilul manfa'ah. Wakaf itu adalah tahbisul asli, mempertahankan pokok harta, wa tasbilul manfa'ah, namun mensedekahkan nilai manfaatnya. Bisa ditulis ya. Pengertian dari wakaf adalah mempertahankan harta pokok dan mensedekahkan nilai manfaatnya. Baik. Berdasarkan definisi ini, kita bisa memberikan turunan. Yang pertama, bahwa objek wakaf harus objek yang punya nilai ketahanan. Contohnya apa, Pak? Semua objek yang ketika dimanfaatkan nggak habis. Misalnya karpet. Karpet ketika dipakai sholat berkurang nggak? Berkurang atau tidak? Berkurang. Insyaallah. Jamaahnya mencabuti satu demi satu ya, bulu-bulu karpet itu. Sekian kali sholat rontok semua bulunya. Dia nggak berkurang. Contoh yang lain, bangunan. Termasuk juga pelengkapnya. Anda wakaf AC, Anda wakaf tempat mushaf, Anda bisa wakaf kipas angin, dan aneka yang dia punya nilai ketahanan. Kalau dia nggak punya nilai ketahanan, misalnya nasi, begitu dimakan, habis. Air ketika dimanfaatin, habis. Listrik, bukan generator listrik ya, listriknya. Ketika dimanfaatkan, habis. Yang kayak gini tidak bisa dijadikan sebagai objek wakaf. Sehingga orang tidak bisa wakaf dalam bentuk makanan. Sebab makanan itu tidak bisa punya nilai ketahanan. Yang kedua, dia harus punya manfaat. Maka barang yang nggak manfaat, nggak bisa diwakafin, Pak. Contohnya apa, Pak? Barang yang nggak ada manfaatnya. Semua barang yang hanya bisa dipakai untuk sesuatu yang haram. Misalnya, berhala. Saya mau wakaf patung. Tak taruh di masjid. Cocoknya di mana patung ya? Masjid punya gapuro ya. Terus dipasangi patung Gupolo. Pantas nggak kira-kira, Pak? Nggak pantas ya? Tahu patung Gupolo, Pak? Yang buto cakil nggawa pentung itu, Pak. Nah. Dia ditaruh di depan gapuro ya, di depan pintu gerbang. Yang kayak gini nggak pantas, sehingga yang seperti ini nggak bisa diwakafkan. Karena dia nggak punya manfaat. Yang ketiga, manfaatnya harus manfaat yang mubah. Kalau manfaatnya manfaat yang haram, maka tidak bisa diwakafkan ke masjid. Mas, saya punya beberapa botol. Botol ini bagus katanya. Apa itu? Botol minuman keras. Terus dipakai hiasan di masjid. Jejer gitu. Kadang saya merasa heran. Ada sebagian muslim itu yang merasa bangga ketika dia punya botol minuman keras. Itu dipasang, Pak. Di rak rumahnya itu dipasang. Ini apa ini? Oh, botol, Pak. Ini botol isinya mahal katanya. Tapi karena nggak ada isinya dipasang itu botol. Pak, ini bikin orang suudzon sama Bapak. Orang ketika lihat, jangankan dibanggakan. Ini bikin orang lain suudzon. Bapak berarti pernah mendem ya, Pak, kayak gini. Pernah mabuk, Bapak.
Botol kayak gini ada di situ. Apa namanya? Botol vodka atau apa itu. Kadang ada orang yang cerita kayak gitu. Di rumah saya ada botol vodka, tak pasang tuh, Masya Allah. La haula wala quwata illa billah. Seorang mukmin membanggakan peninggalan yang sebenarnya itu adalah bekas maksiat. Tapi dia banggakan. Kayak gini kalau ditaruh di masjid cocok nggak Pak? Sehingga pada waktu khotib sedang naik mimbar, botol itu ditaruh di depannya gitu kan. Pas ke syuting kan bagus tuh Pak, hiasan Pak. La haula wala quwata illa billah. Masjid nggak cocok benda seperti ini. Maka Anda bisa ngukur ya, kira-kira benda itu punya manfaat mubah atau tidak. Coba tempelin dengan masjid. Kalau cocok, berarti dia manfaatnya mubah. Orang tanya, kalau saya sedekah 1 slot rokok itu bagus nggak Pak? Mushaf, rokok gitu. Pantas nggak? Nggak pantas. Jangan kita nggak perlu bicara aturan ya. Secara fitrah manusia menilai itu sebagai sesuatu yang nggak sopan. Nah ini salah satu di antara indikasi bahwasanya benda seperti ini benda yang kurang baik untuk dikonsumsi. Anda makan kurma ketika buka puasa. Atau makanan-makanan yang lain di dalam masjid kan kadang diizinkan ya. Di Masjidil Haram, Masjid Nabawi pada waktu buka puasa mungkin ada jamaah yang punya pengalaman. Itu kan aneka makanan masuk. Rokok nggak boleh itu Pak. Sehingga nggak boleh kemudian kelepus ngerokok ning jero Masjid Nabawi itu. Meskipun dalam situasi nunggu komat Mas, kan lama komatnya. Nggak boleh, pelanggaran. Sebab benda seperti ini nggak sopan untuk ditaruh di masjid. Tapi kalau di toilet kayaknya sopan ya. Masya Allah. Di masjid nggak sopan, tapi di toilet sopan. Apa itu Pak? Rokok. Nah ini salah satu di antara indikasi bahwasanya benda kayak gini nggak bisa Pak diwakafkan atau disedekahkan. Sebab dia ketika ditempel dengan masjid nggak cocok. Baik. Termasuk juga benda yang lain Anda bisa ngukur. Ketika dia tidak punya manfaat yang mubah, maka dia tidak bisa diwakafkan di masjid. Selanjutnya, wakaf itu hanya dilakukan oleh kaum muslimin. Sementara ahlul jahiliyah, mereka tidak pernah mengenal yang namanya syariat wakaf. Dalam Manarus Sabil, ada kutipan dari keterangan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Qala Asy-Syafi'i rahimahullah, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah pernah mengatakan, lam tahbis ahlul jahiliyah. Masyarakat jahiliyah itu tidak pernah wakaf. Wa innama habasa ahlul Islam. Yang melakukan praktek wakaf hanyalah kaum muslimin. Dan ini bagian dari karunia yang diberikan oleh Allah untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Usia kita ini rata-rata terbatas. 60 tahun, 70 tahun dan seterusnya. Yang itu kalau dibandingin dengan usia umat masa silam, jauh selisihnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala kasih kita peluang di mana kita bisa mendapatkan amal walaupun sudah meninggal melalui jalur wakaf. Semangat seperti inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh para sahabat. Mumpung ada kesempatan kita bisa beramal yang pahalanya enggak pernah putus walaupun kita sudah meninggal. Maka sampai sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu pernah mengatakan, yang mungkin semangat seperti ini tidak ada di masa kita. Kata sahabat Jabir, lam yakun ahadun min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam dzu maqdiratin illa waqafa. Enggak ada satupun di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang punya kemampuan finansial kecuali dia pernah wakaf. Maka sekarang coba kita ukur diri kita masing-masing. Saya punya enggak Pak? Ada ukur ya. Hampir semua sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang punya kemampuan dia pernah wakaf. Nah, sekarang kita ini, apakah kita pernah wakaf? Anda ukur. Pernah Pak? Infak untuk masjid. Infak untuk masjid yang Bapak infakkan itu ada yang bisa jadi wakaf, ada yang enggak bisa jadi wakaf. Tergantung kebijakan takmir.
Kalau dipakai untuk operasional seperti listrik, kemudian air, dan aneka kebutuhan yang sifatnya habis pakai, maka itu bukan wakaf. Insya Allah berpahala, tapi itu bukan wakaf. Tapi kalau kemudian dipakai untuk yang sifatnya lebih permanen, dipakai beli perlengkapan yang ada di dalam masjid, insya Allah itu jadi wakaf. Dan nilai pahala dari sebuah wakaf bergantung dari nilai kemanfaatannya. Semakin manfaat benda tersebut, maka semakin bermanfaat, semakin besar nilai pahalanya. Sehingga nggak sama, Pak. Ada orang wakaf untuk sebuah objek yang nggak pernah dimanfaatkan. Contohnya apa? Misalnya, bagian masjid yang sebenarnya ini nggak dibutuhkan. Ada masjid yang dikasih hiasan-hiasan, Masya Allah. Mahal itu, Pak. Bahkan sampai ratusan juta. Tapi ditaruh di dalam kamar takmir. Karena tempatnya nggak cocok. Atau dia nggak pantas ditaruh di dalam. Dan banyak yang kayak gitu. Ada salah satu masjid. Waktu ngangkat itu saya ngelihat. Gede sekali. Jadi dia beli beduk besar. Padahal masjidnya itu nggak punya halaman. Karena dia di lantai 2. Lantai bawah itu hall, lantai 2 masjid. Lantai atas perkantoran. Beli beduk besar sekali. Waktu ngangkat itu saya ngelihat. Ketika sampai di dalam masjid, bingung takmir, ini taruh di mana ya? Karena ditaruh di luar enggak ada. Di luar itu sudah tempat sandal. Dan orang lalu lalang di situ, kalau di situ ada beduk, ya nanti mempersempit ruang orang ketika keluar masuk masjid. Akhirnya dia ditaruh di depan sehingga makan ruang soft. Akhirnya softnya jadi mundur. Lambat laun karena takmir melihat kok ini malah jadi mempersempit ruang sholat. Ketika Jumatan jadi malah mengurangi tempat soft. Terus dihilangin dari masjid. Entah sekarang tidak tahu di mana itu. Padahal itu nilainya mahal. Itu bisa sampai puluhan juta bahkan bisa ratusan itu kubudi beduknya. Tidak dipakai, kalau dulu kan mungkin dipakai ya, dulu sebelum ada mikrofon. Mungkin itu dipakai dulu. Sekarang sisi fungsional ini justru jadi benda hiasan yang secara manfaat ibadah gak nyentuh sama sekali. Karena gak pernah dipukul, gak pernah dipakai. Nah kalau kayak gini kan orang ketika nyumbang itu jadinya nilai harta yang dia keluarkan tidak termanfaatkan. Karena menjadi sesuatu yang tidak ada nilai guna itu tidak ada. Nggak nyenggol sedikit pun dengan urusan ibadah yang dilakukan oleh kaum muslimin. Baik. Makanya kalau Bapak Ibu misalnya ya, mau nyumbang untuk masjid, kadang ada beberapa pertimbangan yang perlu Anda gunakan. Misalnya dari sisi kebutuhan. Masjid sudah paripurna. Kayaknya sudah nggak butuh untuk perbaikan. Kemudian kebutuhannya juga nggak banyak. Akhirnya ketika Jumatan diumumkan, alhamdulillah saldo sampai hari ini terkumpul 700 juta. Itu Anda nyemplungin kota infak, Pak. Nunggu antrian, yang 700 juta ini belum dimanfaatkan. Bapak nyemplungin duit, nggak tahu ini tahun berapa akan digunakan, Pak. Karena yang 700 juta ini belum termanfaatkan. Berarti dananya tidak terserap sempurna. Ada bagian yang tertunda. Nah yang kayak gini bisa jadi pertimbangan. Berarti Anda bisa alihkan. Mungkin masjid di sana lagi butuh. Itu lagi bangun. Saya ingin nyumbang di sana. Silahkan Anda nyumbang. Dengan demikian termanfaatkan secara cepat dana yang Anda berikan. Maka kalau ada masjid yang sedang renovasi, lalu dibuka kesempatan untuk wakaf dan seterusnya, itu kesempatan bagi Anda untuk berlomba-lomba, mempercepat pembangunan. Tapi kalau masjidnya saldonya sudah banyak, dan tidak butuh banyak renovasi, ya ini Anda sumbang sesuai dengan kebutuhan. Makanya yang paling bagus, kalau pengumuman dari takmir sebelum Jumatan, kas saldo sampai hari ini, saldo kas masjid kita adalah 0. Alhamdulillah, itu bagus, Pak. Kalau saldonya 0 berarti apa?
terserap sempurna. Tapi kalau saldonya sampai ratusan juta, buat apa? Cuma disimpan. Berubah jadi pahala itu ketika dimanfaatkan, bukan ketika disimpan. Pak, duitnya di mana di masjid, Pak? Kami depositokan. Masya Allah. Terus, itu bunganya, Pak. Kita manfaatin terus itu. Ya, jangan kayak gitu, Pak. Nanti jadinya menggunakan transaksi riba untuk kegiatan sosial keagamaan. Baik, seharusnya itu dihindari. Selanjutnya jamaah. Wakaf itu dalam Islam beragam. Tidak hanya wakaf yang sifatnya sosial. Para ulama mengatakan wakaf ada dua. Wakaf ada dua. Yang pertama ada wakaf khairi, wakaf sosial, yaitu wakaf untuk objek yang bisa dimanfaatkan oleh seluruh kaum muslimin tanpa batas. Seperti masjid, pesantren, rumah sakit, dan seterusnya. Yang kedua, ada wakaf di mana orang yang memanfaatkannya dibatasi untuk keturunan dan anggota keluarga, yang disebut dengan wakaf zurri. Ini masuk kategori wakaf zurri, masuk kategori wakaf, tapi yang memanfaatkan dibatasi anggota keluarga. Praktek wakaf zurri ini pernah dilakukan oleh Abu Talha. Siapa Abu Talha? Ya, sahabat, jelas. Sahabat yang kayak gimana, Pak? Salah satu yang dijamin masuk surga. Kayaknya kurang tepat, Pak. Itu Talha bin Ubaidillah. Yang banyak menginfakkan hartanya. Kayak apa hartanya? Apa hubungannya dengan Anas bin Malik? Ayah tiri, Masya Allah, barakallah. Udah googling ya? Kalau udah googling Abu Talha. Ayah tirinya Anas bin Malik. Berarti istrinya Abu Talha namanya siapa? Ummu Sulaim. Nah, Abu Talha mewakafkan kebun di daerah Bayruha. Ini kebun, Pak, gampang diakses, tidak jauh dari pemukiman, dan subur. Kalau ada ladang yang subur, aksesnya gampang, nilainya mahal. Mungkin ada yang subur tapi di puncak, bahkan di sebaliknya puncak. Aksesnya susah. Tapi lahan itu bagus, aksesnya aja susah. Anda mau ngangkat hasil panen, repot. Kebun sawit pinggir kota dengan kebun sawit di pedalaman, nilainya sama atau beda? Beda. Karena yang di pedalaman mungkin dia subur, tapi untuk ngangkut hasilnya itu butuh effort yang besar. Maka nilainya jadi murah. Baik. Akhirnya Nabi SAW ketika mendapatkan laporan dari Abu Talha, ya Rasulullah, hadza fisabilillah. Ya Rasulullah, kebun ini fisabilillah. Nabi SAW mengatakan, hadza malun rabih. Hadza malun rabih. Ini harta yang mahal. Ini kebun yang mahal. Faja'alhu fi dzurriyyatik li karabatik. Jadikan kebun ini untuk kerabatmu. Akhirnya diwakafkan untuk anggota keluarganya. Maka anggota keluarga Abu Talha dipersilahkan mau memanfaatkan kebun ini, silahkan ngambil hasilnya untuk mereka. Sehingga mereka bisa mendapatkan nafkah berupa bahan makanan dari hasil kebun Bayruha. Itu contoh wakaf dzurri. Zubair bin Awam, siapa beliau? Sahabat yang dijamin masuk surga. Di antara 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Beliau pernah menyediakan satu rumah khusus. Yang rumah ini dijadikan sebagai tempat kediaman untuk libanatihil marduda. Untuk putri-putrinya yang marduda. Marduda itu istilah untuk wanita yang tidak bersuami, baik karena cerai atau karena kematian. Sehingga dia dikembalikan ke orang tuanya. Namanya al-mar'ah al-mardudah.
Jadi kalau kemudian ini suaminya sudah mati, dia nggak punya tempat tinggal di rumah mertuanya atau di rumah bekas suaminya, karena dia cuma dapat warisan 1/8, dia harus pulang kemana? Orang tuanya menyediakan rumah khusus. Ini untuk putri-putri saya, barangkali dia diceraikan oleh suaminya, atau suaminya meninggal, nanti dia bisa tinggal di sini. Masya Allah. Yang kayak gini mungkin kita nggak kepikiran, Pak ya. Saya nggak berharap, Mas, putri saya diceraikan oleh suaminya. Betul. Tapi barangkali dalam 1-2 kejadian mungkin itu muncul. Sampai ada sahabat yang mempersiapkan. Nah, ini contoh wakaf dzurri. Kalau contoh real di zaman kita apa? Di Padang itu ada namanya rumah gadang. Yang dia sebagai peninggalan orang tua, tapi nggak boleh pindah tangan ke orang lain. Dan penguasa rumah gadang itu siapa? Yang perempuan ya, anak perempuan. Sehingga nanti seluruh keturunan yang perempuan berhak memiliki rumah ini. Mereka bisa tinggal di situ, mereka bisa kalau pulang kampung datang ke situ, sehingga jadilah rumah gadang. Anak-anak yang lain juga bisa. Pak, rumah gadang itu diwariskan nggak? Masuk warisan nggak? Berarti kan ada harta yang tidak diwariskan. Rumah gadang itu bukan warisan. Kalau secara aturan, jika objek itu diwariskan, maka ahli waris berhak untuk menjual. Tapi aturan adat, untuk rumah seperti ini, dia nggak boleh dijual. Bolehnya dimanfaatkan, tapi tidak boleh jatuh ke tangan orang lain. Padahal aturan warisan, kalau saya dapat warisan, saya jual boleh nggak? Boleh. Saya sewakan? Boleh. Terserah saya yang sudah memilikinya. Tapi aturan ini kan tidak berlaku. Anda boleh memanfaatkan, tapi Anda tidak boleh menjualnya. Di Jawa ada namanya rumah tabon. Rumah tabon itu adalah rumah peninggalan orang tua. Nanti yang mengelolanya anak laki-laki pertama. Ini kebalikan dengan Padang ya. Kalau yang di Jawa anak laki-laki yang pertama. Dia tinggal di situ, dia manfaatin itu rumah tabon. Dan nanti ketika ada saudara-saudaranya luar kota yang pulang, boleh tinggal di sini, nginep di sini. Sehingga rumah ini tidak boleh jatuh ke tangan orang lain. Kalau mau serius seperti itu, Pak, Anda bisa lakukan dengan cara wakaf dzurri. Saya wakafkan rumah ini untuk seluruh anak keturunanku tanpa batas. Sehingga nanti rumah itu jadi milik bersama seluruh anggota keluarga dan anak keturunan Anda. Dan tidak boleh dijual, karena aturan wakaf tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan, tidak boleh dipindahkan kepemilikan ke tangan orang lain. Dia menjadi objek milik bersama. Yang jaga, yang ngerawat, nanti dia boleh dibayar dari hasil objek wakaf itu. Baik. Ini salah satu di antara solusi kalau misalnya orang tua pingin dia punya rumah yang tidak jatuh ke tangan orang lain. Biar nanti anak-anaknya yang ngerawat. Anda bisa jadikan sebagai objek wakaf. Dan nanti dibuat aturan, harus ada anak yang merawat, turun-temurun dari satu generasi ke generasi setelahnya. Nah, selanjutnya jamaah dimulakan Allah Ta'ala, beberapa aturan wakaf yang disebutkan oleh Nabi SAW. Pada waktu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wakaf, beliau ngasih aturan. Fala yuba' wala yuhab wala yurath. Warisan itu tidak boleh dijual. Afwan, wakaf itu tidak boleh dijual. Sehingga objek ketika sudah diwakafkan tidak boleh diuangkan. Kecuali, ulama ngasih pengecualian, ketika objek itu sudah tidak memungkinkan dimanfaatkan. Misal ada masjid yang dia mau ganti karpet. Akhirnya karpet yang lama digulung, disimpan di ruang takmir, di gudang. Makin lama disimpan makin bagus nggak, Pak? Lama-lama rusak. Akhirnya diapain ini? Pilihannya bisa dijual. Dan nanti hasil dari penjualan bisa digunakan untuk membeli karpet berikutnya.
Sehingga ketika sudah tidak memungkinkan dimanfaatkan, maka dipertahankan pengganti untuk mengambil nilai manfaat yang lain. Yaitu dengan cara dijual. Yang kedua, wala yuhab, nggak boleh dihibahkan. Sebab hibah nanti jadinya terjadi perpindahan hak milik secara pribadi. Sehingga misalnya Anda hibahkan A, objek A ini saya hibahkan ke X. Maka nanti jadi milik X. Dan kalau sudah jadi milik X, selanjutnya nanti X ini boleh menjualnya, boleh dia sewakan ke orang lain, bahkan juga dihibahkan ke orang lain. Sehingga wakaf tidak boleh dihibahkan agar tidak hilang statusnya sebagai milik bersama. Yang ketiga, tidak boleh diwariskan. Makanya wakaf itu di luar warisan. Sehingga ketika objek sudah diwakafkan, ahli waris yang dulu mewakafkan, ahli waris wakif, tidak boleh memaksa untuk mengambilnya. Ini kan tanah milik bapak. Berarti ini warisan saya. Harus saya kuasai. Tidak boleh. Ada salah satu kejadian ya. Seorang ayah, dia wakaf tanah, kemudian didirikan musola. Kemudian orang ini meninggal, terus anaknya nuntut. Ini tanah-tanah bapak saya. Musola harus dibongkar. Mau saya bangun untuk usaha. Ya akhirnya dihalangi oleh banyak orang. Gak bisa, ini sudah diwakafkan oleh bapak kamu. Ini sekarang jadi tempat ibadah. Gak bisa kau ambil. Tapi buktinya mana? Karena kan tidak ada perubahan di BPN ya. Karena waktu itu belum didaftarkan. Sebab masih jadi satu dengan tanah pekarangan orang ini yang sebelahnya. Belum pecah sertifikat. Akhirnya jadi masalah. Sampai kemudian jamaah melakukan pendekatan kepada anaknya ini, Masya Allah Pak. Dia mau ngambil tanah itu hanya gara-gara pingin motor Pak. Akhirnya jamaah iuran belikan motor untuk anak ini. Udah daripada dia ngambil masjid, kan lebih baik dikasih motor. Dan kasus kayak gini banyak Pak. Karena edukasi di masyarakat tentang bahwasanya wakaf itu tidak boleh diwariskan, itu banyak yang belum sampai. Sehingga sudah jelas diwakafkan, diambil lagi sama anak keturunannya. Mereka menyangka kalau itu adalah warisan dari bapaknya. Yang kayak gini padahal tidak berlaku. Kalau sudah diwakafkan, bukan lagi objek warisan. Makanya objek yang sudah diwakafkan, kalau serius wakif ini ingin wakaf, ya segera didaftarkan. Kemana? Daftarnya kemana? KUA. Bener Pak? Iya KUA. KUA itu kan kantor, ada tulisannya PPIW, Pejabat Pembuat Ikrar Wakaf. Jadi Anda datang ke KUA. Sampaikan di KUA, nanti akan disediakan belangko ikrar wakaf. Ikrar wakaf di depan mereka, kemudian nanti ada tanda tangan, saksi, dan seterusnya. Selesai. Kalau sudah ke PPIW, ini sudah resmi jadi objek wakaf. Tinggal ini jadi lampiran, nanti dilaporkan ke BPN, maka tanah ini nanti diubah sebagai tanah sertifikat wakaf ya. Penggunaannya jadi hak guna, bukan sertifikat hak milik lagi. Baik. Atau Anda bisa minta bantuan notaris, insya Allah bisa diuruskan. Wallahu a'lam. Selanjutnya, dalam wakaf itu ada nadhir. Nadhir itu siapa? Nadhir adalah pihak yang diamanai untuk mengelola wakaf. Sehingga yang penting diperhatikan, nadhir itu bukan pemilik objek wakaf, tapi pihak yang diamanai untuk mengelola objek wakaf. Dan itu dua hal yang berbeda. Nadhir itu bukan pemilik wakaf, tapi pihak yang diamanai untuk apa? Mengelola objek wakaf. Baik. Nadhir itu boleh diganti jika tidak maksimal. Sehingga dalam kasus misalnya, Pak, saya pernah wakaf tanah, Pak, tapi nggak digarap-garap. Saya wakaf melalui yayasan A, tapi yayasan ini mendiamkan, didiamin aja, nggak dikelola. Terus gimana? Boleh nggak Pak, saya tarik kembali? Kalau narik kembali nggak bisa, ketika Anda sudah wakafkan.
Tapi kalau Anda pindahkan ke nadhir yang lain, bisa. Makanya kalau kita dipasrai objek wakaf, tolong ngukur kemampuan. Bisa nggak Anda mengelola? Kalau bisa, silahkan diterima. Kalau nggak bisa, jangan nekat mas. Ini amanah. Ada beberapa jamaah yang kadang pengen wakaf ke yayasan kami ya di Jogja. Tapi lahan wakafnya jauh. Sampai di luar kota. Ya mohon maaf, kalau di luar kota kami nggak sanggup. Akhirnya kita kasih link yang ada di sana. Kalau mau di sini, nanti silahkan hubungi ini. Kemarin pernah ada orang Sragen hubungi saya ya. Mau wakaf lahannya di Sragen. Pak, yayasan saya di Jogja Pak. Kalau suruh ngelola di Sragen nggak sanggup kita. Jangankan di Sragen, di Gunung Kidul saja. Kita kan di Sleman ya. Ke Gunung Kidul butuh waktu kurang lebih 1,5 jam. Itu kita nggak sanggup. Jadi Anda bisa ngukur ya, ketika nggak sanggup untuk mengelola, maka sebaiknya jangan menerima. Kasihkan ke yayasan yang lain, yang sanggup untuk ngelola. Sebab wakaf itu bukan aset yayasan yang kemudian cukup untuk dikumpulin. Ini aset yayasan sudah banyak, ada di titik ini, tapi nggak digarap, kasihan. Itu wakif belum mendapatkan pahala kalau tidak dimaksimalkan. Makanya pinter-pinter milih nadhir yang bertanggung jawab, yang bisa memaksimalkan objek wakaf. Nah, ketika nadhir tidak bisa mengelola dengan baik, maka nadhir bisa dialihkan ke yang lain. Bahkan wakif sendiri bisa jadi nadhir. Dan itu dengan ijma' ulama. Sebagaimana kata Al-Hasfaqi, salah satu ulama mazhab Hanafi, beliau mengatakan, Ja'lul waqifil wilayati li nafsihi jaizun bil ijma'. Thumma li wasiyatin in kana wa illa falil hakim. Menjadikan orang yang wakaf dia mengelola objek wakaf sendiri, hukumnya boleh dengan ijma' ulama. Lalu bisa juga diserahkan kepada orang yang menerima wasiat. Dia dipeseni, tolong nanti ini dikelola. Atau kalau tidak, bisa dikelola oleh hakim atau oleh pemerintah. Nah, di beberapa negara Timur Tengah, wakaf itu langsung diambil alih oleh pemerintah. Seperti di Saudi, kalau ada orang wakaf masjid, maka dia laporkan ke badan wakaf setempat, kemudian langsung diambil alih oleh pemerintah. Nah, selanjutnya pemerintah yang ngirim dai untuk jadi imam di situ. Kemudian ada muadzin di situ. Dan dialah yang ngurusi masjid tersebut. Wallahu a'lam. Udah jam 6, Pak. Masih lanjut. Biasanya macet jam berapa macet? Masih longgar ya? Insyaallah. Saya khawatir nanti tidak deg-degan nih jamaahnya. Kapan selesai? Sudah bolak-balik lihat jam kok nggak selesai. Baik. Kemudian Pak, barangkali ada di antara kita yang pengen menggunakan objek wakaf produktif. Di negara kita barangkali kurang maksimal. Kalau di Saudi ini cukup banyak. Bapak Ibu kalau tinggal di hotel sekitar Masjid Nabawi, itu ada hotel wakaf. Saya pernah memfoto hotel namanya Hotel Wakaf Utsman. Dan itu nggak jauh dari Masjid Nabawi, cuman di ring 3 atau ring 4 itu, ring 3 kayaknya. Sehingga saat saya naik bis ketemu Hotel Wakaf Utsman. Ada yang kayak gitu. Kemudian ada bangunan yang belum jadi. Dia masih masih kerangka, kemudian ada tembok-temboknya tapi belum jadi, masih ada tutupnya itu ya. Sehingga proyeknya belum selesai. Dikasih baliho besar sekali. Ini wakaf litijari, wakaf untuk perdagangan. Bagi siapa yang mau ikut ambil bagian wakaf, silakan transfer ke sini. Ada nomor rekening atas nama yayasan tertentu. Sehingga bangunan itu mau dijadikan mall. Wakaf dalam bentuk mall. Nggak kepikiran di Indonesia wakaf mall, Pak.
Wakaf ya masjid. Wakaf kok mall. Memangnya wakaf mall nggak bisa? Bisa. Terus nanti gimana? Hasil dari mall itu dipakai untuk kegiatan sosial kemasyarakatan, sosial keagamaan, untuk operasional masjid dan seterusnya. Dan Anda bisa lihat ya, di depan Masjidil Haram ada hotel apa yang gede itu? Zamzam Tower, Abraj Zamzam. Itu kan ada tulisan gede sekali ya. Apa tulisannya? Waqful Malik Abdul Aziz lil Haramaini Syarifain. Waqful Malik Abdul Aziz lil Haramaini Syarifain. Wakaf Raja Abdul Aziz untuk 2 kota suci. Yang mungkin di luar daerah sana pada nyinyir ya. Ini bukti tanda kiamat sudah dekat. Kiamat dari dulu sudah dekat, Pak. Karena pasti datang. Dan sesuatu yang pasti terjadi itu pasti dekat. Ini sampai ada yang bilang 2 tanduk setan. Masya Allah. Kelebihan ini kalau ngasih sebutannya. Jamnya ini adalah matanya. Wah. Ini karena dia nonton film itu kan. Ada 2 tanduk, ada di tengahnya ada matanya itu. Terus dikait-kaitkan. Wah, ini bukti kalau ini adalah nanti jadi pusat Dajjal. Kamu nggak mikir sebelahnya itu ada Ka'bah. Dan kota Mekah dilindungi oleh Allah dari Dajjal. Sehingga nggak ada Dajjal yang masuk nginjak kota Mekah, itu nggak ada. Sementara hotel ini persis berada di samping Masjidil Haram. Tuduhan-tuduhan kayak gitu kan karena kebencian yang disebarkan di tengah kaum muslimin. Dan penyebar-penyebar kebencian kayak gini cukup banyak di masyarakat. Dia benci tapi tidak berlandaskan ilmu sehingga sakarepe. Baik, ini hotel-hotel wakaf. Tapi kok tinggi, Pak? Emang salahnya apa kalau tinggi? Dan dari dulu yang namanya Mekah itu bangunannya tinggi-tinggi. Ka'bah itu berada di lembah. Nggak boleh, Pak, bangun bangunan lebih tinggi dari Ka'bah. Masjidil Haram itu dari dulu lebih tinggi daripada Ka'bah. Sebab Ka'bah itu ada di titik lembahnya. Maka di zaman Nabi SAW ketika terjadi banjir, Ka'bahnya roboh. Sebab ketika air itu deres ya, akhirnya air itu berpusat di lembah Ka'bah ini. Yang disebut oleh Ibrahim alaihissalam, biwadin ghairi dhi zar'in inda baitikal muharram. Rabbi inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in. Ya Allah, aku taruh keturunanku di sebuah lembah tanpa kehidupan. Ka'bah itu di lembah. Sehingga dia tempat yang paling landai. Maka kalau terlarang membuat bangunan yang lebih tinggi daripada Ka'bah, itu mustahil. Berarti harus dikeruk itu tanah samping kanan kirinya. Padahal itu isinya bebatuan semua. Maka sebatas membuat bangunan lebih tinggi itu tidak dilarang. Memang ada khilaf di antara ulama. Boleh nggak, Pak, kita sholat di atas Ka'bah? Bukan di atas Ka'bah. Di tempat yang lebih tinggi dari Ka'bah. Dalam mazhab Hanafi ini nggak boleh. Dalam mazhab Hanafi ya. Tapi wallahu alam banyak Hanafiyah yang sekarang juga sholatnya seperti itu. India, Pakistan, Bangladesh itu kan Hanafiyah. Madhab dengan jumlah pengikut terbesar di dunia itu Hanafiyah. Mengalahkan Syafi'iyah, mengalahkan Malikiyah maupun Hambali. Terbesar itu Hanafiyah. Karena banyak negara Muslim di daerah Asia Tengah, ke utara, selatan, India ke utara, ada daerah Stan itu ya. Itu Hanafiyah. Dan mereka kan rata-rata sholat di lantai 2 atau lantai 3. Lurus. Kena Ka'bah nggak? Jauh di atas Ka'bah. Boleh nggak kayak gini? Pendapat yang kuat sah. Sebab aturan main dalam masalah tempat, bahwa ketika orang memiliki tempat, maka dia memiliki seluruh ke bawah dan semua yang ke atas. Dalilnya adalah sabda Nabi SAW, orang yang ghasab 1 jengkal tanah, kata Nabi SAW, tuwika alaihi bisab'ina aradin. Maka dia akan dikalungi dengan 7 lapis bumi sesuai dengan tanah yang dia ghasab. Waliyadzubillah. Itu dosa besar ketika orang ghasab tanah. Merampas tanah orang lain. Baik, kembali ke sini. Jadi di situ ada gedung
wakaf Raja Abdul Aziz. Raja Abdul Aziz ini, siapa beliau? Bapaknya Raja Salman, bapaknya Raja Fahad, Raja Abdullah, Raja Salman, dan sebelumnya ada King Faisal, Raja Faisal, Raja Khalid, raja-raja Saudi sekarang itu keturunan dari Raja Abdul Aziz. Lahan itu milik Raja Abdul Aziz. Kemudian dibangun gedung berupa hotel yang demikian megah. Maka Bapak Ibu bisa lihat, nggak nemu Pak, kota infak dikelilingkan di Masjidil Haram. Pak, saya mau wakaf di sini. Kemana saya harus nyumbang? Dikasihkan ke yang tukang sapu itu 1 real, 2 real. Itu bukan wakaf Pak, masuk kantong pribadi itu Pak. Bawa pulang dia. Ya meskipun itu nilainya sedekah ya. Tapi yang kayak gini bukan wakaf. Sehingga Anda tidak akan bisa memberikan objek wakaf ke Masjidil Haram, yang bisa hanya mushaf. Beli mushaf, lalu nanti dicap waqfun lil haram, taruh di masjid. Dan itu pun mushafnya ada standarnya. Mushaf yang tidak standar nanti disortir ya oleh petugas, kemudian dikumpulin. Saya pernah ketemu mushaf itu dikumpulin banyak sekali. Dan waktu itu petugasnya orang Sunda. Tidak tahu saya, mungkin dari Bogor atau dari yang lain. Pokoknya dia pakai bahasa Sunda ya. Terus saya tanya, ini mau dibawa kemana? Di masjid-masjid yang lain. Ditaruh di masjid-masjid yang lain. Yang penting pokoknya tidak di Masjidil Haram dan tidak di Masjid Nabawi. Mereka menjamin bahwa mushaf di sini mushaf standar khusus. Bukan berarti tidak memberlakukan mushaf ini ya. Ini tetap diakui sebagai mushaf yang sah, tapi ditaruh di masjid yang lain. Dan itulah contoh wakaf produktif. Jadi mungkin kita bisa galang misalnya di Bogor atau di Jakarta, ada satu titik yang strategis. Ini lahan di pinggir kota atau di dekat kota. Kalau dibangun masjid, kayaknya kok nggak pantas. Anda bisa dirikan pom bensin. Iuran dibuka wakaf untuk pom bensin. Siapapun boleh wakaf, silakan taruh di nomor rekening ini atas nama yayasan ini. Insya Allah itu bisa menjadi tabungan amal bagi seluruh kaum muslimin. Wallahu a'lam, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Warisan kaum ibu di Minang seperti tanah, kebun, sawah selalu diwariskan ke anak-anak perempuan saja. Begitu pula turun-temurun. Apakah cara ini sudah sesuai Islam? Ini tidak sesuai Islam jelas ya. Makanya tidak kita hukumi sebagai warisan. Sebab warisan itu justru yang banyak anak yang mana Pak? Laki atau perempuan? Yang laki. Di zaman jahiliyah, perempuan itu nggak dapat warisan. Di zaman jahiliyah. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Allah memberikan wasiat kepada kalian untuk anak-anak kalian, anak laki-laki dapat jatah 2 kali dibandingkan anak perempuan. Sehingga sejak ayat ini turun, maka Islam memberikan penekanan bahwa anak perempuan dikasih warisan. Nah, kemudian ada budaya yang berbeda dibalik, yang laki-laki nggak dapat, yang perempuan dapat. Ini juga pelanggaran berkaitan dengan masalah pembagian warisan. Makanya yang kayak gini tidak bisa kita sebut sesuai dengan warisan dalam aturan Islam. Terus gimana Pak solusinya? Kalau misalnya ada orang pingin tetap melaksanakan praktek itu. Kalau praktek itu tetap mau dipertahankan, maka solusinya adalah jadikan sebagai apa tadi? Wakaf dzurri. Ini saya wakafkan untuk seluruh anak perempuan dan keturunan saya yang perempuan. Nah, maka bisa turun-temurun seperti itu. Semua yang perempuan bisa menikmati hasil itu. Bentuknya jadi wakaf, bukan warisan.
Nah, kalau sudah jadi bentuk wakaf, nggak ada satupun yang boleh untuk menjual. Kamu boleh memanfaatkan, tapi tidak boleh kamu jual. Sehingga itu bukan kepemilikan pribadi, tapi kepemilikan bersama. Terus seperti itu, kepemilikan bersama. Nah, kalau mau seperti itu silahkan. Sudah? Tapi wakaf, kalau itu dengan cara wasiat, maksimal 1/3. Misalnya orang tua menjelang meninggal, dia bilang ke seluruh anaknya, nanti kalau bapak mati, maka bapak wasiatkan agar seluruh harta bapak diwakafkan. Boleh nggak kayak gini? Nggak boleh. Maksimal berapa? 1/3. Wathulutsu katsir, dan 1/3 itu sudah banyak. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Beliau hanya punya 1 anak perempuan. Lalu beliau berpikir, ini anak saya perempuan. Nanti kalau nikah, paling juga dibawa oleh suaminya, sudah dinafkahi oleh suaminya. Jadi dia nggak butuh harta banyak-banyak. Akhirnya oleh Sa'ad, begitu beliau sakit, beliau menyampaikan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, saya ingin sedekahkan seluruh hartaku. Nabi SAW bilang, la, nggak boleh. Fanisfuha, la, kalau begitu setengahnya, nggak boleh. Fathulutsuha, kalau begitu 1/3-nya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, ats-tsulusu waats-tsulusu katsir, boleh 1/3, dan 1/3 itu sudah banyak. Sehingga kata Ibnu Abbas, ketika Nabi SAW memberikan komentar 1/3 itu sudah terlalu banyak, berarti kurang dari 1/3 lebih afdal. Namun ada sebagian ulama yang ngasih penjelasan seperti ini. Bagi kita kaum muslimin yang mungkin merasa hartanya agak kotor, Pak, harta saya itu banyak kecampur syubhat, Pak. Saya merasa harta saya ini banyak yang nggak bersih. Maka dianjurkan menjelang wafatnya wasiat maksimal 1/3. Barangkali ada harta-harta kotor yang mungkin nyangkut dengan harta kita, kita bersihkan sebelum kita mati. Dengan cara berwasiat maksimal 1/3. Itu kesempatan terakhir bagi kita untuk bisa membersihkan harta yang kita punya. Dengan cara kita wasiatkan. Wallahu a'lam. Masya Allah. Ada sedikit cerita. Cerita dulu ya, baru pertanyaan. Keluarga besar saya ada tanah yang diwakafkan oleh Pak D saya untuk pemakaman keluarga besar. Tapi status tanah dialih fungsikan setelah Pak D saya meninggal, yang disetujui oleh istri dan anak-anaknya. Tapi sebelum dialih fungsikan ke tanah wakaf, tanah tersebut oleh umi saya dihibahkan kurang lebih 100 meter untuk tampungan air bersih untuk warga desa. Dan itu yang minta aparat desa setempat. Saya dan umi saya sudah minta izin ke istri Pak D dan disetujui. Akan tetapi anak-anak almarhum Pak D tidak tahu. Hukumnya bagaimana? Nah, baik, sebenarnya yang namanya wakaf itu digunakan sesuai peruntukan. Misalnya wakaf untuk masjid. Jadi pemiliknya dulu menyatakan ini wakaf untuk masjid. Maka dia digunakan sesuai dengan peruntukannya. Sehingga tidak boleh dialihkan jadi rumah sakit atau jadi pesantren. Karena dulu wakafnya masjid. Kecuali kalau dia menyampaikannya wakaf untuk kegiatan sosial. Nah itu kan umum ya. Cakupannya bisa lebih luas. Atau terserah kepada nadir. Monggo silahkan nadir yang ngelola. Yang terbaik bagaimana? Nah, maka nanti nadir bisa mengalokasikan sesuai dengan tujuan yang terbaik, sesuai dengan fungsi yang terbaik. Seperti ini yang bisa dilakukan. Bagaimana Pak kalau misalnya wakif berpesan untuk fungsi A, tapi fungsi A ini tidak maksimal, bisa nggak dialihkan ke fungsi B yang mungkin lebih maksimal? Ada fatwa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah. Apabila fungsi A itu tidak maksimal dan
ahli waris memandang fungsi B lebih maksimal, maka boleh digunakan untuk fungsi B agar hartanya itu bisa lebih maksimal. Wallahu a'lam, jika memang kebutuhan lahan makam itu tidak terlalu luas, sementara 100 meter persegi ini sangat dibutuhkan oleh warga untuk tampungan air misalnya, dan itu fungsinya bisa lebih maksimal, insya Allah tidak masalah jika dialih fungsikan untuk itu. Dengan pertimbangan masalahnya lebih luas, sisi manfaatnya lebih luas. Kalau makam keluarga dengan anggota keluarga yang sedikit, itu kan kebutuhannya nggak banyak, dan mungkin yang ngisi nggak banyak juga. Lalu waktunya juga lama, nunggu semua mati kan lama Pak. Itu isinya baru berapa yang menempati? Baru Pak D doang. Yang lain belum tahu, belum didaftarkan. Jadi pemanfaatannya lama, tapi dikasih ruang. Insya Allah cukup. Ini mungkin sudah tertimbun selama 5 tahun, udah hilang bekas. Bisa digantikan dengan yang lain. Kalaupun sudah penuh ya. Tapi untuk nunggu penuh kan lama sekali. Sehingga insya Allah bisa kemudian dialihkan ke situ agar lebih manfaat bagi masyarakat. Bila ada warga sekitar minta untuk dimakamkan selain keluarga besar saya, dan keluarga besar menolak, tidak boleh selain keluarga, sikap yang harus saya ambil untuk memberitahu keluarga gimana? Itu hak keluarga Anda. Sebab boleh dimakamkan di wilayah khusus keluarga. Sehingga kalau orang lain mau ditolak, silahkan. Pada waktu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu minta izin kepada Aisyah untuk dimakamkan di samping makam Nabi SAW dan Abu Bakar, sampai beliau pesan sama Abdullah bin Umar. Kemarin, jadi waktu Umar masih hidup, Abdullah minta izin, boleh nggak ayah saya dimakamkan di samping Abu Bakar? Aisyah mengizinkan, sebab itu rumahnya Aisyah. Lalu Umar berpesan, nanti kalau saya sudah mati, tanyakan ulang. Bisa jadi Aisyah mengizinkan karena sungkan, nggak enak, sebab Umar masih hidup. Masa ditolak? Dalam posisi orangnya tersengal-sengal, sudah mau mati, menolak permintaan kok nggak enak. Nah kalau sudah mati, bisa jadi suasana perasaannya beda. Tolong tanyakan ulang. Akhirnya ditanyakan ulang pasca Umar radhiyallahu anhu meninggal dunia, dan Aisyah tidak mengubah keputusan. Beliau radhiyallahu anha tetap mengizinkan, silahkan Umar dimakamkan di samping Abu Bakar. Sehingga kalau mau dimakamkan di tempat orang lain, dan itu makam khusus keluarga mereka, maka harus minta izin kepada yang berhak memiliki. Wallahu a'lam. Bila kita wakaf masjid, awalnya dipakai untuk kegiatan sunnah, kemudian dikelola, digunakan untuk umum, kajian umum, apakah berdosa yang mewakafkan? Jawabannya tidak. Yang mewakafkan tidak berdosa, dan nanti bisa minta kepada takmir, tolong dong yang ngisi, sebutkan ya beberapa nama narasumber yang mungkin Anda bisa tunjuk agar bisa lebih maksimal dalam kajiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebuah gedung sekolah dari tanah wakaf yang sifatnya wakaf, tapi kegiatan di dalamnya ada kecenderungan profit oriented atau bisnis. Bagaimana hukumnya? Dan sempat diperebutkan pemilik atau nadirnya. Nah, berarti yang kayak gini, ya ini kesalahan nadir. Jadi tadi ya kita sudah sampaikan, objek wakaf itu bukan milik nadir. Posisi nadir sebagai apa, Pak? Pengelola. Maka pengelola hanya punya wewenang mengelola dan bukan memiliki. Bisa nggak dia menikmati hasil? Boleh sebagai upah dan gaji untuknya. Tapi dia tidak boleh menguasai hasil. Sehingga ada yayasan punya lembaga pendidikan. Dan lembaga pendidikan ini profit oriented, bisnis. Boleh nggak? Boleh, tapi nanti keuntungannya kembali ke yayasan. Sehingga mungkin untuk pengembangan di sisi kanan, sisi kiri,
yang nilai pengembangan itu nanti untuk kegiatan yayasan. Silahkan, karena ini juga kembali kepada kegiatan sosial. Meskipun gedungnya dibangun dari hasil wakaf, tanahnya dari hasil wakaf, dan seterusnya. Wallahu a'lam. Kami terbatas kemampuan finansial, ingin wakaf. Apa yang efektif bisa kami amalkan? Ya tidak harus utuh bangun masjid. Ya. Rata-rata kita kan tidak utuh ya. Bahkan kadang kita jadi penerima wakaf luar negeri. Maka ada wakaf masjid dengan nama Masjid Syekh Muhammad Zayed misalnya. Atau Masjid Syekh Sulaiman. Siapa? Itu kan yang jadi di Indonesia ya. Banyak kayak gitu. Karena dia wakaf dari orang luar negeri. Sehingga masjid itu dikasih nama dengan nama wakifnya. Saya bayangkan ya, kapan Indonesia bisa punya masjid di Timur Tengah? Masjid Budiman. Masya Allah. Tapi di Saudi Pak. Mentereng Pak ya. Bagus ya. Baik. Misalnya Masjid Kabayan. Sumanto. Anda wakaf misalnya di Timur Tengah kan, gantian kan, orang sana wakaf ke kita, sesekali lah kita wakaf ke sana Pak. Di mana Pak Ustadz ada rest area yang nggak ada masjidnya, udah kita bangun masjid dari iuran orang Indonesia, kasih nama misalnya Masjid Paijo, lambang nama orang Indonesia itu siapa? Hah? Ada di masjid di Afrika, ya, alhamdulillah bagus. Masjid Agus. Kan ada orang Mesir kok namanya Agus, itu tidak ada Pak. Nah, ini jadi kita sudah menjadi negara pendonor. Sementara ini kan kita jadi negara penerima. Itu pun kadang berharap dapat sumbangan dari luar negeri. Pak, kasih kesempatan masyarakat untuk ikut wakaf. Jadi nggak perlu untuk mengandalkan sumbangan dari luar negeri. Kita bisa swadaya dari dana masyarakat. Sambil memberi kesempatan bagi masyarakat untuk beramal. Wallahu a'lam. Cukup. Oke. Ini panjang-panjang pertanyaan. Cukup sampai di sini ya. Walhamdulillah, mohon maaf barangkali ada yang belum sempat kita bacakan. Mungkin nanti bisa disampaikan di forum kajian online ya. Demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.